Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baiklah, kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hidup bersih ya. Di antaranya ada salah satu hadis at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, sekarang kita akan checklist bagaimana kegiatan kebersihan yang kamu lakukan tiap hari. Yang pertama, nomor 1 di sini merapihkan kamar. Iya apa tidak? Kalau memang iya, kalian checklist iya. Kalau tidak, checklist tidak ya. Sendiri atau dengan orang tua ya. Kalau sendiri, kalian checklist sendiri ya. Nomor 2, menyapu lantai rumah atau halaman. Iya atau tidak? Jadi checklist oleh kalian ya. Sendiri atau diperintah orang tua. Nah, itu kalian checklist di situ. Nomor 3, mandi pagi. Iya atau tidak? Sendiri atau diperintah orang tua. Nah, itu di checklist ya. Nomor 4, merapihkan buku dan pakaian. Iya, sendiri atau diperintah orang tua. Itu checklist. 5, meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, itu meletakkannya itu iya atau tidak. Ya, kalau iya, checklist iya. Melakukannya sendiri atau diperintah orang tua. Kalau sendiri, checklist sendiri ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, yang kedua itu bagian peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini ya, tentunya kita akan respect dengan lingkungan kita nih. Raihan memiliki beberapa ekor ayam jantan dan betina. Setiap hari ia selalu memberi makan ayam-ayamnya. Ayam Raihan itu sehat dan gemuk. Raihan sayang terhadap hewan peliharaannya. Ia selalu menjaga ayamnya agar tidak saling bertarung atau bertengkar ya. Anak-anak ayam Raihan itu lucu-lucu. Anak ayam itu berlari ke sana kemari mengejar induknya. Induk ayam sangat mengasihi dan melindungi anaknya dari binatang pemangsa. Ya. Biasanya kan ada pemangsa anak ayam itu ya, ada musang, ada elang, bisa juga ular besar ya. Tuh, jadi anak-anak sering menjadi mangsa burung elang di sini. Ya. Baik, di sini ada perhatikan gambar ya. Nah, sebutkan pesan yang diberikan pada gambar tersebut. Nah, yang pertama itu Raihan lagi memberikan makan terhadap ayam ya. Yang kedua lagi menyiram pohon atau tanaman ya. Meskipun memelihara ayam, Raihan menjaga kebersihan lingkungannya. Ya, setiap hari ia membersihkan kandang dari kotoran. Kotoran ayam-ayam itu dikumpulkan untuk dijadikan pupuk bagi tanaman. Ya, kita lihat di situ. Tanamannya subur, sudah berbuah ya. Di halaman rumah, Raihan memiliki banyak tanaman. Nah, ada pohon apa aja di situ? Ada pohon mangga dan macam-macam bunga. Ya, tanaman-tanaman itu selalu disiram sehingga segar sepanjang hari ya. Tanaman-tanaman itu juga diberi pupuk sehingga cepat berbuah. Nah, Allah menciptakan alam semestinya untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga, memelihara dan memanfaatkan isi alam dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya hutan harus dijaga dan dipelihara kelestarian pohon-pohonnya. Pohon-pohon tersebut dimanfaatkan untuk membuat rumah atau sebagai kayu bakar. Nah, itu jadi ada manfaatnya juga ya dari hutan tersebut. Nah, halaman 58. Nah, kita sebagai manusia ya dilarang menebang hutan secara sembarangan ya. Menebang hutan sembarangan membahayakan lingkungan. Apa diantaranya? Hutan yang gundul menyebabkan banjir dan longsor. Lingkungan di sekitar juga harus dipelihara ya. Kita harus sayang dengan lingkungan untuk tinggal ya. Lingkungan di sekitar harus selalu bersih dan sehat ya, sejak dan aman bagi penghuninya ya. Untuk itu kita harus rajin membersihkannya. Bagaimana caranya? Tanami pohon atau bunga di halaman rumah agar lingkungan terlihat indah. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihara lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan terpelihara? Kita harus melakukan hal sebagai berikut
Ya, di antaranya menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena bersih pangkal sehat. Jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan. Ada lingkungan tetap bersih, kita harus rajin menyapunya. Jadi lingkungan kita ada kegiatan kerja bakti misalnya, ya kita ikut dengan kerja bakti agar tercipta lingkungan yang berseri. Sebaliknya lingkungan yang kotor menjadi sarang penyakit seperti endapan genangan air yang tidak dibuang, ya menyebabkan itu adanya sarang nyamuk. Ya, nyamuk itu menjadikan menjadi demam penyakitnya, ya demam berdarah atau malaria karena disebabkan oleh lingkungan yang kotor, ya karena ada nyamuk tadi. Lingkungan yang kotor itu menjadi sarang nyamuk. Ya, nyamuk itulah yang menularkan penyakit kepada manusia. Makanya ada 3M ya. Menguras, membuang, mengubur. Ya, jadi air-air yang tergenang itu dibuang, ya dikuras, dan kemudian bisa juga dikubur. Kemudian yang kedua, memperbanyak tanaman di lingkungan. Apa aja sih? Bisa berupa pepohonan atau tanaman bunga. Ya, jika mempunyai halaman luas, kita dapat manfaatkannya. Apalagi sekarang banyak istilahnya tanaman hidroponik ya. Bisa kalian selain bunga juga bisa untuk tanaman-tanaman yang hidup ya, tanaman hidup ya. Bisa jadi seperti pohon kangkung ya, bayam ya, sawi ya, itu bisa jadikan untuk sayur juga ya. Ya, di samping udaranya segar, rindang, tapi hasilnya juga bisa dimanfaatkan dan bisa kita konsumsi. Kemudian yang ketiga itu tidak membuang sampah sembarangan ya. Karena sampah atau kotoran harus dibuang di tempat sampah. Jangan membuangnya asal-asalan ya, bukan pada tempatnya ya. Ketika kamu menyapu halaman, sampah jangan dibuang sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu bisa membahayakan ya. Makanya apalagi buang sampah di sungai atau di selokan itu harus dihindari. Kenapa? Karena membuang sampah di sungai atau di selokan dapat mengakibatkan kesumbat solokan atau sungainya ya, akhirnya menyebabkan banjir. Nah, sampah yang ada bisa juga dibakar. Namun ada sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Apa aja sih pupuk yang berasal dari sampah-sampah? Dinamakan kompos ya. Kompos itu bisa dijadikan pupuk untuk tanaman, itu malah bagus. Nah, jadi ternyata sampah itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalian kalau memang di rumah ada bekas sampah-sampah, pamannya sayuran atau daun-daunan bisa dikumpulkan. Nanti kalau dia sudah mengering, kemudian dia terurai ya. Nah, itu jadi bisa digunakan untuk pupuk, bisa pupuk untuk bunga ya, tanaman di sekitar kita. Dan kemudian tidak merusak lingkungan. Kenapa? Karena tugas manusia adalah menjaga lingkungan. Manusia tidak boleh merusak lingkungan. Karena merusak lingkungan seperti menggunduli hutan dengan cara menebang pohon sembarangan semaunya ya. Hasilnya karena pengen dijual, pohon-pohon ditebangin sembarangan ya. Tapi efeknya apa? Efeknya kita bisa menimbulkan tanah longsor, gundul, dan banjir. Kemudian membuang sampah di sungai dan sebagainya, itu perbuatan yang harus dihindari. Kenapa? Karena alam yang rusak mengakibatkan terjadinya bencana. Nah, bencana itu juga terjadi karena apa? Karena ulah tangan manusia. Hutan yang gundul menyebabkan banjir dan longsor misalnya. Dan pada akhirnya kita sendiri, ya manusia ini yang rugi. Oleh karenanya kita harus menyayangi lingkungan. Karena lingkungan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga kelestariannya. Jadi itu ya. Ada 4 cara kita menyayangi dan memelihara lingkungan ya. Yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua memperbanyak tanaman di lingkungan. Yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat tidak merusak lingkungan. Baik, demikian juga pemateri
pemateri pada kesempatan ini, materi kita ya. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu doa sebelum makan dan sesudah makan ya. Mungkin anda sekalian sudah hafal ya doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Jadi itu mudah-mudahan anda semuanya bisa menjaga lingkungan ya, dan senantiasa bisa menikmati hasil tanaman atau juga hasil-hasil yang telah kalian tanam di lingkungan kalian ya, baik itu bunga, pohon-pohon dan lain sebagainya. Demikian Bapak akhir dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.